Nanti setelah ini baru saya ceritakan cita-cita saya dulu apakah kecapaian atau tidak. Maaf. Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim Kafara, asal dari Maluku Tengah. Cita-cita saya menjadi dokter untuk melihat keluarga saya atau masyarakat saya yang ada di sebelah timur. Untuk cita-cita yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Apa yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Apalagi kalau kita sudah menguasai Al-Quran. Dengerin apa yang saya katakan. Ini saya menyampaikan apa yang dulu saya dengar dari guru saya. Siapa yang mau ngurus Al-Quran, siapa yang mau ngurus Al-Quran, maka biarkan Allah yang mengurus segala kebutuhan kita. Saya ulang lagi, siapa yang mau ngurus Al-Quran, ngurus Al-Quran itu bisa menjadi penghafal Quran, bisa mengkaji ayat Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa juga menjadi penjaga dari Al-Quran, maka biarkan Allah yang berbicara, Allah yang akan mengurus segala kebutuhan kita. Oke? Mau ngurus Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Coba perhatikan nih para santri. Kalau santri mestinya tahu kenapa di situ menggunakan redaksi inna nahnu. Sesungguhnya kami. Nahnu di sini Allah atau bukan maksudnya? Allah. Kenapa Allah menggunakan redaksi nahnu, redaksi kami? Bukankah kul huwallahu ahad? Allah itu esa, Allah itu satu. Kenapa Allah di sini menggunakan redaksi nahnu? Kenapa inna ana? Kenapa tidak sesungguhnya saya yang menurunkan Al-Quran dan saya pula yang menjaganya? Kenapa Allah menggunakan redaksi nahnu? Ada yang tahu santri? Langsung jawab. Boleh dibantu? Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja. Yang setahu saya, dengan redaksi, setiap redaksi kalimat Dipegang di sini. Ya. setiap terus Terus saja. Oke, lanjutin. Setahu saya, setiap redaksi kalimat nahnu yang terdapat dalam Al-Quran adalah Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang saking agungnya sampai Allah membesertakan ciptaan para pengawas-pengawas yang agung untuk mempersaksikan bahwa ini memang sesuatu yang agung, maka Allah ingin menyertakan dengan mempersaksikan para malaikat dan semuanya. Oke. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Santriwati mau jawab? Oke, langsung saya jawab. Kenapa Allah menggunakan redaksi nahnu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya
Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kenapa Allah menggunakan redaksi nahnu di situ? Padahal Allah itu esa, Allah itu ahad. Allah menggunakan redaksi nahnu di dalam ayat itu karena ada keterlibatan makhluk Allah yang lain untuk menjaga Al-Quran. Selain Allah mengagungkan diri sendiri, di situ juga Allah berpesan ada keterlibatan para hafidh, para hafidhah, ada keterlibatan santri untuk menjaga Al-Quran. Teman-teman, tadi ada yang mau jadi polisi PBB, ada juga yang menjadi presiden, ada lagi yang mau menjadi dokter, ya. Saya ingin bercerita sedikit, kenapa saya kuliah di UIN Jakarta atau dulu YIN Jakarta. Karena saya melihat ada Profesor Said Agil Munawar ahli Al-Quran, ada Profesor Muhammad Quraisy Shihab ahli Al-Quran, ada Dr. Muhammad Ahsin Saho ahli Al-Quran. Maka semenjak itu saya memutuskan pengen kuliah di UIN Jakarta mengambil program ilmu Al-Quran dan tafsir. Setelah selesai, saya 3,5 tahun, doa saya pengen yang lain. Ya Allah, kabulkan saya pengen kuliah di Timur Tengah. Coba, dikabul nggak doa saya? Dikabul nggak? Alhamdulillah tidak. Tidak dikabul. S2 saya selesaikan 2 tahun di UIN Jakarta. 2 tahun lama atau cepat? Cepat. Tadi S1 berapa tahun? 3 tahun 4 bulan. Berapa? 23 tahun. Lalu kemudian lanjut lagi S2 berapa tahun? 2 tahun. Doa saya masih tetap sama. Ya Allah, pengen kuliah ke Timur Tengah. Dikabul nggak sampai S2? Tidak, sampai S2 tidak dikabulkan. Selesai 2 tahun. 23 tambah 2 tahun berapa? Usia 25 tahun saya sudah magister. Magister agama. Jadi kalau teman-teman hari ini atau sekarang usianya berapa? 19 tahun, usia 23 tahun sudah S1, lalu kemudian lanjut lagi S2 2 tahun, 25 tahun sudah S2. Ya, boleh tepuk tangan silakan. Setelah S2 apakah saya puas dengan kesarjanaan magister saya? Tidak. Pertanyaannya kembali kepada pertanyaan awal. Apakah Dr. Hasani lahir dari orang kaya? Tidak. Apa yang Dr. Hasani punya? Yang Dr. Hasani punya semangat dan Allah. Punya Allah dan semangat. Teman-teman punya Allah? Teman-teman punya Allah? Gampang gak buat Allah? Gampang gak buat Allah untuk mewujudkan? Gampang tidak? Tetapi pertanyaannya, punya semangat atau tidak? Punya semangat atau tidak? Jadi kalau ada yang mau jadi polisi PBB, maka gampang buat Allah. Kalau ingin jadi dokter, gampang buat Allah. Ingin jadi presiden, gampang buat Allah. Asal kita punya Allah dan punya semangat. S2 25 tahun, saya lanjut lagi S3, masih doanya sama. Ya Allah, beri kesempatan aku untuk kuliah di Timur Tengah. Apakah terkabul S3 saya di Timur Tengah? Terkabul tidak kira-kira? Terkabul nggak kira-kira? Nggak yakin yang begini selesai dokter cepat. S3 di Timur Tengah nggak yakin. Terkabul apa tidak kira-kira? Terkabul tidak? Alhamdulillah, jawabannya salah. Tidak terkabul. Sampai saya selesai S3, saya selesaikan 2 tahun 6 bulan. Kalau tadi usia saya berapa? 25, masuk lagi 27, 28,
karena 2 tahun setengah saya pas 28 selesai S3. S3 itu doktor. Boleh tepuk tangan, silakan. Jadi insya Allah nanti akan lahir dari nuar pesantren tahfidz dan Al-Quran ini. Sekarang berapa paling tinggi usianya berapa ini? 20 tahun ada? 2 tahun? 20? Oh 24 ada? Ya. Bagi yang sudah madrasah aliyah terakhir, insya Allah berarti S1, S2, S3 saya berapa tahun? S1 3 tahun setengah, S2 2 tahun, S3 2 tahun 6 bulan. Berarti berapa tahun? Waduh, masih ngitung begini. 7 tahun, taruh 8 tahun. Insya Allah dari Anda teman-teman dari madrasah aliyah sampai kuliah S1, S2, insya Allah hanya butuh 8 tahun saja Anda sudah menjadi doktor. Teman-teman sudah menjadi doktor. Doktor terserah mau di bidang apa, boleh di bidang ilmu Al-Quran, doktor di bidang ilmu hadis, doktor di bidang ilmu syariah, doktor di bidang ilmu kesehatan, doktor di bidang ilmu pemerintahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, doktor saya meskipun tercepat tercatat menjadi doktor termuda usia 28 tahun ketika itu. Selain tercepat, termuda dan juga terbaik. Tepuk tangan boleh. Saya ingin menjawab miracle, mukjizat doa-doa saya yang nggak pernah berhenti. S2 nggak berhenti, S3 nggak berhenti. Apa doa saya? Pengen kuliah ke Timur Tengah. Ketika itu saya sedang mengikuti program PKM namanya, Pendidikan Kader Mufassir di Pusat Studi Al-Quran, dan saya menjadi mahasiswa terbaik. Dan ternyata hadiah mahasiswa terbaik itu dikirim ke Universitas Al-Azhar selama 2 bulan. Oh, ternyata doa saya yang 5 tahun belakangan baru terjawab setelah saya selesai S3 dan diberikan reward beasiswa untuk studi lanjut, untuk memperdalam S3 saya, postdoktoral saya di mana? Di Al-Azhar Kairo. Untuk apa? Bukan untuk melihat itu ya, mumi, bukan untuk melihat Fir'aun, tetapi untuk belajar studi lebih lanjut. Ternyata teman-teman, doa itu jangan pernah bosan untuk berdoa. Dan doa itu gratis. Jadi doa yang banyak. Ya Allah, saya pengen kuliah ke Timur Tengah. Ya Allah, saya pengen apa. Silakan. Bisa jadi hari ini, tahun ini, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, belum dikabulkan oleh Allah. Tetapi bisa jadi setelah sekian puluh tahun ke depan, baru kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu zaman saya MTQ, dari tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kalah mulu saya. MTQ bidang tilawah kalah mulu. Sekali-kalinya menang juara provinsi waktu itu. Juara provinsi udah hebat waktu itu. Juaranya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya yang juara provinsi ke nasional itu hadiahnya haji, teman-teman. Tahun 2000 sampai 2006, 2007, 2008 itu masih haji. Yang juara, saya nggak pernah juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Begitu saya juara di tingkat provinsi untuk ke nasional, baru kemudian hajinya sudah menunggu lama. Apa doa saya? Ya Allah, saya pengen ke tanah suci. Ya Allah, saya pengen haji. Ya Allah, saya pengen umroh. Pengen gak umroh?
Pengen ke haji? Pengen nggak umroh? Pengen haji? Tapi bukan hanya sekali, pengen berkali-kali. Tuh doa saya itu Masya Allah, luar biasa. Digeser lagi, digeser, nama saya hilang lagi. Begitu juara, harusnya juara dapat haji, ternyata tidak. Begitu tahun 2004, 2008 saya juara nasional, juara nggak bisa haji, akhirnya diumrohkan. 2007 saya umroh pertama dari MTQ nasional saya. Boleh tepuk tangan. Setelah itu teman-teman sekalian, atas wasilah beliau ini, guru saya, Dr. Kiai Haji Sunandar Ibnu Nur, dari zaman saya mahasiswa, beliau ini yang membawa saya dari TVRI, dari RCTI, ke TPI dan lain sebagainya, banyak sekali. Dari on air sampai off air, ya beliau ini, sampai kemudian terjawab doa saya pengen apa? Haji dan umroh berkali-kali. Masya Allah, Allah jawab. Setahun bisa berulang kali umroh, berulang kali juga umroh, haji juga sudah sekian kali. Pengen nggak? Subhanallah. Dari doanya kapan itu? Dulu doanya, dikabulnya setelahnya. Masya Allah. Bukan hanya ke Mesir, ya, ke Timur Tengah ya. Lalu kemudian kunjungan ke postdoktoral, short course juga ke Iran, 1 pekan, 2 pekan di sana. Setelah itu ke Eropa, ke Prancis, ke Belanda, ke Paris. Wah, enak sekali ya. Insya Allah teman-teman juga insya Allah bisa kayak begitu, asal punya 3 semangat tadi. Apa? Yang pertama, kunci sukses yang pertama adalah semangat. Libatkan Allah dan semangat. Yang kedua, punya target. S1-nya mau selesai kapan? Hafalan Qur'annya mau selesai kapan? S1 selesai kapan? Nikah kapan? S2 kapan? S3 kapan? Ya. Yang ketiga, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Insya Allah teman-teman, sukses bukan hanya sukses dunia, tetapi sukses juga di akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam lebih saya ngomong di depan. Mungkin saya beri kesempatan Dr. Sunandar untuk memberikan ya, sedikit tambahan, barangkali 5 atau 10 menit. Setelah itu kalau masih ada waktu, boleh tanya jawab saja. Langsung tanya jawab. Atau Dr. Sunandar kasih kesempatan 5 menit saja. Bapak Dasar. Oke. Bapak Dasar. Baik. Silakan yang mau ada tanya jawab, saya kembalikan ke Ustaz Ahmed. Jazakallah khairan pada Dr. Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, motivasi apa atau dorongan apa sehingga Bapak berjuang berusaha sampai sekarang ada ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya, Pak, bagaimana sih perjuangan Bapak, tahap-tahap perjuangan Bapak waktu jadi Qoring Internasional? Karena saya termotivasi sekali dengan yang Qoring Internasional, karena saya kuliahnya di kampus PTIQ yang penuh dengan Qoring internasional juga. Tahap-tahapnya yang harus saya lakukan. Yang akhwatnya silakan ke depan, yang di belakang. Ada yang belakang bukan? Yang depan dulu. Terus bangun awal karena saya harus memimpin sholat, memimpin adzan dan seterusnya. Bagaimana mungkin menjadi santri tapi masih melanggar syariat, belum menjadi santri? Bagaimana mungkin mau dikabulkan oleh Allah manakala kita masih melanggar syariat-syariat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan mimpi ya teman-teman sekalian. Yang pertama apa tadi? Kita harus, atau saya bisa, atau kita bisa seperti ini karena berkah Al-Quran.
Saya bisa doktor karena Al-Quran, saya bisa jadi bisa jadi dosen karena Al-Quran. Yang kedua, kita harus punya role model yang harus kita tiru seperti apa, sehingga jenjangnya saya sudah ceritakan kepada teman-teman tadi ya. Yang ketiga tadi apa? Punya kedisiplinan. Apapun profesi kita, santrikah, mahasiswakah, maka disiplin adalah menjadi bagian kesuksesan. Dan yang terakhir saya menjawab yang tadi, untuk menjadi qori internasional tentu latihan. Teman-teman ini semuanya calon qori'ah internasional semua, calon hafidhah internasional semuanya. Bagi yang punya bakat itu bisa dikembangkan hanya 10%. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi suara seperti ini, bisa jadi bakat. Berapa persen bakatnya? 10%. Lalu kemudian yang lainnya, yang 90% karena ikhtiar dan usaha, latihan